Fadlika wansyur min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada pengajian fikih kita di pertemuan yang ke-35, tepatnya tanggal 6 Desember 2022 atau 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, alhamdulillah, masih menjelaskan pada pertemuan yang ke-35 dari mulai 33, 34 dan ke-35 yang haram di dalam keadaan berhadas. Sudah dijelaskan kalau haram dalam hadas kecil, janabah dan haid. Kemudian minggu yang lalu di Selasa malam Rebu, yaitu yang haram ketika dalam keadaan janabah dan haid. Nah, sekarang penjelasan alladzi yahrumu bil haid faqat arba'atun, yang haram bagi perempuan yang sedang haid. Jadi perempuan doang nih. Ya, makanya pengajian perempuan tuh kudu mestinya lebih banyak dari pengajian laki-laki. Kemudian permasalahannya juga lebih kompleks, lebih banyak perempuan, tapi banyakan pengajian laki-laki. Kemudian juga perempuan ya emak-emak semua udah nyak-nyak, mesti orang-orang muda. Nah, ini diantaranya ini. Ya, ini khusus buat perempuan. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Laki-laki kan nggak haid, tapi perlu kita tahu. Ana agak jelaskan, agak jabarkan yang lebih detail lagi nanti. Ya, makanya Anda masukin YouTube gitu buat Anda simpen juga. Ya, bisa di-download, kalau di HP hang gitu. Nah, kemudian kalian bisa juga nonton dan bisa sebarkan kepada teman-teman kita yang perempuan, yang laki, ya. Karena jarang-jarang yang ada. Ada yang jelaskan tapi kan pengajian fikih. Nah, sekarang kan banyak kan pengajian selawat nggak nerangin gini ya. Ya, nanti di sini ada nih. Ya, biar kalian sholat puasa yang wajib aja jadi hancur dari lantaran-lantaran perbuatan yang akan disebutkan di sini. Baik. Alladzi yahrumu bil haid faqat arba'atun, yang haram bagi yang haid, perempuan yang haid saja, maksudnya perempuan yang haid saja, nggak masuk kepada janabah, junub ya. Junub tahu kan ya?
ya keadaan hadas besar ketika dia berhubungan badan atau keluar sperma. Ini yang haid saja. Pertama as-shaum, puasa. Yang pertama as-shaum, yaitu puasa. Fa idza in qata'ad dam halalaha shaumu walau qablal ghusli. Puasa itu bagi yang haid hukumnya haram. Jam 5 seperempat datang haid, maka hukumnya batal puasanya. Itu batal ya, puasanya batal. Jadi dia nggak boleh puasa. Kemudian kalau perempuan sedang haid, dia boleh mengambil penghormatan untuk suaminya, menghormati puasa, dia menahan diri seperti orang puasa. Tapi haram hukumnya dia niat puasa. Nggak boleh, karena dalam keadaan haid. Nanti pembahasannya di dalam masalah puasa lebih detailnya, karena ini kita sedang menceritakan dulu yang secara globalnya. Apabila putus darah haidnya, ya halalaha shaumu, halal bagi dia untuk puasa walau qablal ghusli, sekalipun dia belum mandi. Misalnya ini malam jam 4-an ya, sebelum sahur udah bersih, belum mandi kan, mestinya mandi, dikeburu sahur. Kalau mandi gue nggak sahur kan gitu, mandi dulu habis lah sahurnya, waktu mepet dimakan itu ya. Baik yang janabah juga sama ya, kalau ngandelin mandi dulu akhirnya sahur kagak, sebab bisa jadi kita tinggal 10-15 menit waktu mau subuh. Yang mana kita pilih? Makan aja dulu. Nah kemudian setelah itu baru mandi. Pas mandi udah masuk subuh. Tuh, boleh nggak? Boleh. Ya, karena yang penting udah putus haidnya. Kalau masih haid ya haram hukumnya. Jadi bagi yang janabah boleh dia puasa. Seperti mimpi siang hari kan keluar sperma, ya terus saja orang mimpi. Tapi gimana dalam keadaan junub? Nggak apa-apa, nanti mandi. Ya, jadi bagi puasa itu bagi orang perempuan haid maka batal puasanya. Yang kedua, sama seperti yang janabah tuh. Yang kedua yaitu al-murur fil masjid, berjalan di masjid in khafat talwisuhu, kalau dia khawatir bakal ngotorin masjid. Tuh, dia lewat di masjid, di musola, tempat ibadah. Kalau dia khawatir akan mengotori masjid dari darahnya, maka hukumnya haram. Tuh, makanya kan alladzi yahrumu, yang haram. Jadi haram hukumnya. Haram hukumnya kita tahu apa dosa. Fayajuzu illam takhaf talwisahu. Boleh, nggak jadi haram kalau memang dia nggak khawatir bakal mengotorinya. Ya. Boleh talwisahu al-murur faqat, hanya itu saja, duna lubsu, tidak untuk menetap. Kalau netap haram hukumnya, sekalipun dia tidak mengotori, sekalipun pakai pembalut 100 lapis, yang penting kan nggak bakal nembus, tetap hukumnya haram, karena kedudukannya dia mau mendiami, mondar mandir masuk mendiami jatuhnya, yang sudah dibahas minggu yang lalu. Tapi kalau sekedar lewat sekali doang, ya boleh, asal dia yakin tidak mengotori. Ya, tapi kalau udah mendiami, nggak cerita kotor mengkotori, tidak. Walaupun bersih, dia tetap dalam keadaan haid. Ya, janabah juga termasuk tidak boleh di dalam masjid, ya, tempat suci. Kemudian yang ketiga at-tolak. Nah, ini talak. Ya, nah ini pembahasannya panjang nih. Kalau di bab talak nih kita sebulan aja nggak kelar sebenarnya. Belum lagi nanti talak, ada lagi rojaah, kembali, ya. Kemudian ada lagi ila, ada lagi namanya iddah, ya. Itu bakal mesti dibahas tuh, ya. Tapi nanti ada babnya. Ini masalahnya lagi yang haram dalam keadaan haid. Jadi perempuan yang sedang haid haram hukumnya ditalak, ya. Sah ya sah, tapi haram. Nah ini ada yang wajib tolak. Ya, namanya tolak di sini namanya tolak at-tolakul bid'ai. Ya, kalau di Indonesia bid'ah. Ya, tolaknya bid'ah, bukan bid'ah tuh dalam bukan Nabi, namanya bid'ai. Apa wahwa an yutallikar rajul imra'atahu, bahwasannya seorang laki-laki mentalak, ya, bahasa talak ini ya yaitu lughahnya secara bahasa yaitu halal qaid, membuka ikatan.
melepas ikatan. Jadi ikatan rumah tangga dilepas, namanya tolak. Bahasa Indonesianya talak, Pak. Bahasa kita cerai, ya, firaq. Ya, nanti bahasa-bahasa itu sama hukumnya menjadi talak. Kalau istilah fikihnya apa? Ya, yaitu halla aqdin nikah bilafzil ati, yaitu talak yang membubarkan ikatan perkawinan dengan kata-kata yang akan datang yang disebutkan di sini. Tapi Anda singkat-singkat aja, sebab kalau dibahas nggak kelar berminggu-minggu lagi nih. Ini khususnya buat perempuan nih, juga buat laki-laki yang suka talak dan perempuan yang gampang juga ngomong talak, padahal nggak ada hukumnya buat perempuan yang mengatakan aku bercerai denganmu. Perempuan yang ngomong nggak sah, ya. Ini talak bid'i, ada talak bid'i, ada talak bain, ya, macam-macam talak namanya. Nah, kalau ini talak bid'i yang nggak boleh ketika perempuan sedang dalam keadaan haid. Apa? An yutalliqar rajul, seorang perempuan menceraikan imra'atahu, istrinya, al-madkhula biha, yang telah disetubuhinya. Loh. Emang bisa yang nggak disetubuhin? Bisa, baru nikah bercerai. Bisa nggak? Bisa, banyak. Nah, itu nggak ada iddahnya tuh. Ya, jadi kalau ada orang perempuan langsung diceriin, ya, belum diapa-apain, ambil bawa kabur. Langsung bawa kabur. Kalau urusan perempuan lucu dah. Nggak serius lagi nih. Ya, itu. Jadi udah disetubuhi. Setubuhinya mau sekali, 2 kali, 100 kali, pokoknya udah sekali disetubuhi, ya, itu namanya perempuan itu, ya, namanya udah bid'ai. Wahiyah haid, tapi dalam keadaan haid setelah itu. Maksudnya ada perempuan haid, ya, tapi sebelumnya udah setubuhin, ya, udah nikah sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi yang udah bertahun-tahun, oh, berapa ribu haid udah dia, berapa kali berapa ratus haid dia udah. Ya, au fituhrin jama'afi, atau dia dalam keadaan suci udah dijama', udah di apa? Udah disubuhi. Ya, sebab nanti ada iddahnya macam-macam. Ada perempuan yang dia belum balik, atau yang udah nenek-nenek, udah kagak haid lagi. Ada perempuan yang haid. Kemudian ada yang diceraikannya hidup, ada yang diceraikannya mati. Tuh, beda, beda. Ya, tapi ini kembalinya masalah di dalam masalah perceraian, di dalam masalah talak. Kalau kembali kepada hukum haid, yang jelas nggak boleh, haram hukumnya ketika perempuan sedang haid, dia ceraikan oleh suaminya. Jadi suaminya nyeraikan ketika sedang haid, ya, gitu. Ya juzu, boleh. Ini boleh begini bukan berarti boleh inti ceraiin bini, bukan. Ini masalah hukum. Kalau terjadi harus bercerai, ya inti tahan dulu sampai bersih dulu, ya, suci. Tapi nggak syarat harus mandi. Kenapa? Ya juzu an yakuna ba'da inqata'id damil haid qoblal gusli. Jadi boleh, jadi nggak haram tuh ketika dia menceraikannya setelah terputusnya darah, udah suci tapi belum mandi. Paham di sini? Kalau disetubuhin kan nggak boleh, ya, harus mandi walaupun udah suci, udah bersih tapi belum suci karena belum mengangkat hadas besar. Tapi dalam permasalahan haid itu tidak apa. Yang haram ketika dalam keadaan dia masih haid, ya, gitu. Yang kecuali di sini ada beberapa hal, fala yahrumu tolak, tidak haram talak, ya. Karena hukumnya talak asalnya makruh, ya, dibolehkan dalam Islam kalau memang tidak bisa untuk dipertahankan, tapi syarat-syaratnya ada semua. Paham di sini, ya? Begitu juga orang nikah lagi mau 2, 3, sunnah nggak apa-apa, ada perintahnya nggak wajib. Kalau wajib itu yang baru 1 dosa semuanya. Iya kan, fankihu hukumnya wajib, perintah, tapi di sini bukan perintah wajib, ada perintahnya jaiz. Nggak semua perintah itu lil wujub, tidak hukumnya wajib, ada lil jaiz, boleh. Ya, seperti apa? Fantasyiru, seperti habis sholat Jumat,
keluarlah kalian, bersebarlah gitu. Tapi kalau inti nggak ngapa-ngapain, jangan keluar dari masjid, zikir dulu. Ini nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong doang, habis sembahyang assalamualaikum jalan, jangan, zikir dulu di dalam masjid gitu ya. Bukan wajib, kalau wajib masjid langsung kosong, dosa inti tetap di masjid, enggak. Ya, termasuk masalah nih nikah fankihu, nikah kamu. Tuh, disuruhnya bukan satu dulu lagi, 2, 3, 4. Kalau nggak adil baru 1. Bukan disuruh nikahlah kamu 1. Kalau kira-kira udah kuat adil baru 2, 3, enggak. Tuh, ini dalam perempuan kalah ini. Ya, perempuan bingung. Ya makanya istri-istri kita yang ngerti, alhamdulillah ya tidak mempermasalahkan karena hukumnya ini sebab di zaman sekarang paham-paham open apa minded namanya. Ya, open minded. Orang-orang mencari kebebasan, dia menutupi hal-hal yang tidak haram dalam agama, ya bahkan itu kesan sunnah seperti nikah lagi itu jadi masalah, habis digempur habis-habisan, hina lah di mata manusia pada akhirnya nanti. Tapi LGBT, seks bebas, bahkan ada namanya open apa reslive apa namanya itu. Jadi dalam perkawinan inti ya bercerai jangan, nggak usah, tapi inti bisa bawa perempuan, yang istri inti boleh bawa laki-laki, yang penting ada persetujuan. Gila gak? Ya, itu hati-hati tuh, nggak dimasalahin sama mereka. Udahan banyak mubalik yang hal-hal begini nggak dibahas ya. Gitu. Masalahnya radikal mulu. Ya, ini yang perlu. Ya sebab kalau terjadi hal-hal yang seharusnya dia udah bisa bercerai, udah talak tapi dia masih bersetubuh, kan akhirnya zina. Anak-anak zina di akhir zaman begitu. Ya. Nah, baik, kita kembali lagi. Apabila seorang bersuami berkata mi istrinya nih, ini yang boleh ya, bukan berarti kita harus percaya, tidak. Kan tadi hukumnya haram ketika haid, tapi menjadi tidak haram ketika dia bilang suaminya, anti tolik fi akhir juz'in min haidik. Saya ceraikan kamu pada akhir setelah haid kamu. Tuh. Nah, ketika haidnya berhenti, baru hukumnya udah jatuh cerai karena ada masanya dia. Atau idza kana ghair madkhul, atau jika dia adalah perempuan ini istrinya ini belum disetubuhin, li annaha la iddah, tidak ada iddah ya. Idza kana hamilan, apabila dia sedang hamil ya, maka iddahnya sampai melahirkan ya. Nah, itu yang haram. Ada bid'ah yang sunnah. Misalnya apa bid'ah yang sunnah? Ada bid'ah yang bid'ah, ya jadinya bid'ah dia ngomong. Talak yang tadi bid'i. Ada talak yang haram hukumnya. Ada talak yang hukumnya wajib. Ya, seperti suaminya bersumpah ilah yang tidak menginginkan senggama. Jadi pas istrinya dinikahin, ya, kemudian gue nggak bakal setubuhin lu selama-lamanya gitu. Tahu ini maksudnya apa dikawin? Ya, maka wajib tuh dia mentalaknya. Ya, karena nggak diapa-apain. Ya, ada juga nanti hukum perempuan nggak boleh kan dia minta cerai kepada suaminya, tapi nanti boleh dia minta cerai sama suaminya. Seperti apa? Suaminya nggak punya burung. Itu udah waktu panjang makanya kalau dijelasin. Makanya jangan juga menjas orang, jangan suka lihat orang bercerai kemudian kita keluarkan gosip yang tidak bagus. Ya, ini kita hisab buat diri kita. Jangan buat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tapi masalah orang lain menikah lagi atau bercerai, kita jangan ikut campur kalau nggak tahu urusannya. Kenapa? Nanti jadi dosa. Padahal di situ memang harus terjadi perceraian atau memang tidak boleh ada perceraian. Kita salah ngomong akhirnya jadi dosa kita. Ya, jadi gibahnya juga nggak bagus lagi. Sunnahnya apa? Kalau yang sunnah, kalau asal hukumnya kan makruh. Ya, usulnya asalnya makruh. Kalau sunnah misalnya apa? Karena ya'jizu anil qiyam bihuquqiha walau bi adamil maili ilaiha. Ya, seperti seorang suami yang tidak mampu lagi memenuhi hak istri. Meskipun hal itu terjadi suami tidak mencintai istri atau istri dari istri yang fasik. Ya, istrinya fasik, ya, jauh dari sholat dan sebagainya, buruk akhlaknya, naudzubillah min dzalik, apalagi suka keluar berbuat naudzubillah min dzalik, ya, mungkin dia bisa berbuat zina dan sebagainya. Nah, itu boleh diceraikan.
Ya, tapi diusahakan untuk bisa mendidik, jangan sampai bercerai, karena hal bercerai itu ya tidak menjadi baik nanti akhirnya buat sang istri juga, bang suami dan juga anak-anaknya. Ibaratnya kapal lagi gonjang ganjing nih, kalau bisa dipertahankan gonjang ganjing ini, bukan akhirnya istri, apalagi banyak kan si istri, karena menurut Supay perceraian ini 70% perempuan yang selalu minta cerai. Nah, bukannya jadi baik, dia lompat tuh ibaratnya dari kapal. Ya, bukan jadi baik, makin tenggelam ya gitu. Yang haram yaitu dia talak al haramun kal bid'i, yaitu yang haram yaitu talak bid'i. Yang ini yang dijelaskan sudah. Ya, ini sedikit ya masalah-masalah talak. Sebenarnya mesti berurutan enak ya. Hukumnya talak bisa jadi seperti apa? Ya, ini orang suka ngomong. Kita udah jelasin nih, ada orang yang ngadu, Bib, ini istrinya masih ngotot. Ya, gimana kan dia nggak sadar lagi marah-marah begini-begini, jadi keluarnya di luar kendali ya, emosi begini. Kita udah kasih tahu memang laki yang perempuan tetap ngotot misalnya. Ya, maksudnya biar katanya tuh ngototnya supaya maksudnya nggak cerai gitu. Ini perempuan udah ngebet kali ya. Ya, gitu. Nah, di sini tuh wattafaqu ala wuqu'it talaq al-ghadban wa inid da'a zawala syu'ur bil ghadab. Telah mufakat ijma ulama ijma bermufakat sudah ya, nggak ada silang pendapat bahwasannya talaknya suami yang marah itu sah meskipun dia mengaku bahwa dia tidak sadar karena marahnya. Ya, makanya jangan tahan udah. Ya, kalau marah-marah sama bini, wah jangan keluar kata cerai. Ketika dia nyesel, kan gue nggak sadar, nggak bisa tetap jatuh. Jadi kalau lagi kesel-kesel sama bini, jangan keluar cerai, ngomongin kawin lagi, gitu aja. Jadi nggak cerai, paling tambah berantem. Itu urusan lo dah. Yang penting jangan keluar kata cerai, ya. Kalau dipaksa gimana? Tidak sah talak itu, ya. Talak itu nggak sah hukumnya kalau laki-laki itu dipaksa, misalnya sama orang mau dibunuh gitu, padahal dia cinta sama bininya. Kalau kagak gue tembak lu, ceraiin bini lu. Coba lu ngomong, dia ngomong juga, itu namanya dipaksa, ya. Oh, panjang-panjang nih. Ya, seperti nanti kalau kagak di penjara lama dan sebagainya. Nah, kemudian kata firaq atau sarah. Ya, jadi kan mesti tolik. Tolik itu kan melepas, ya, tapi bisa dengan kata firaq atau sarah. Ya, seperti misalnya aku bercerai sama itu kan jelas tuh namanya bercerai. Tapi bisa juga dengan kata-kata yang lain seperti aku berpisah denganmu atau aku melepas kamu, ya. Seperti tolak tuki, aku tolak kamu, talak kamu, atau bahasa Indonesianya ya, aku talak kamu. Udah bahasa Indonesia tuh ya. Wa farok tuki, atau aku memisahkanmu. Ya, wasaroh tuki, aku lepaskan kamu. Ya. Nah, itu masuk juga dalam kata talak. Ya. Atau dengan kinayah, dengan sindiran yang lain, kinayah. Ya, aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Di hati kita niat untuk menceraikan, jatuh cerai itu. Ya, gitu. Nah, makanya banyak ini ya. Augolat lahu, misalnya istri ngomong, tolik nih, ceraikan aku. Iya nih perempuan, ya. Tolaki ngomong, ya mutalaqah, ya kamu tertalak. Maka istri pun sudah tertalak, ya. Enggak deh, habis gue dipaksa-paksain sama bini, ya, masih banyak lagi. Nah, nanti insya Allah pada pasal masalah talak nanti insya Allah ya. Jadi yang penting ngaji dulu. Nanti kalau ngaji ada permasalahan apapun juga tanya sama ulama. Ya, nanti ulama kan dari kitab sandarannya ya, bukan katanya. Ya, jangan nanya sama orang-orang, apalagi nanya sama bukan di hukumnya. Nah, itu di dalam hukum masalah fikih. Bagaimana kalau di hukum kitab masalah perkawinan? Nah, ini dengar ya buat perempuan. Jangan pernah minta bercerai. Hal urusan yang nggak ada perlu. Kecuali tadi yang kecuali nih yang kata kita sering baca sighah taklik, ya. Kalau nikah kan kita suami baca sighah taklik ya. Saya sebagai suami apa itu? Yang pertama, tidak menafkahi selama 6 bulan
berturut-turut atau menyakiti, maka perempuan ini bisa menuntut kepada hakim bercara dan kita mengganti iwat, kan begitu ya selebihnya. Tadi di rumah kan ada buku nikah ya, ada nggak di situ? Lo baca dah. Nah suruh bini nih lo paham nih. Ya kalau ini ada syarat-syarat ini maka kamu boleh minta cerai. Itu udah perjanjian. Tapi kalau nggak ada ini, jangan pernah perempuan minta cerai. Apaan? Ya kurang-kurang belanja, kan nggak 6 bulan berturut-turut. Ya namanya lagi ngojek, sepintar dapat dagang. Jangan dikit-dikit perempuan nuntut. Paling mau minta yang lebih. Atau lagi ketahuan lakinya kawin lagi. Nggak boleh, jangan. Nggak ada di sigo taklik. Kecuali ketika nikah lagi, tadi ditelantarkan itu sang istri. Ya, bagaimana hukumnya perempuan? Ya, oh serem. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini misalnya, maaf nih, lakinya miskin, perempuannya kaya. Ya, biasakan tuh. Yang sekarang aja perempuan miskin, lakinya kaya, takut sama bini. Gimana ya laki bini yang kaya? Ya. Nih, qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, lau anna imra'ata malakatid dunya, seandainya perempuan ini memiliki seluruh isi dunia, ya, seluruh dunia dipunya, ya, bihaddafiriha wattafaqatil jami ala zaujiha summa mannat alaihi ba'dahin illa ahbatallahu amalaha wa hasyaraha ma'aqarun. Seandainya ini perempuan, dia memiliki semua isi dunia. Kalau hadis yang lain tuh, dia punya harta yang begitu banyak seperti hartanya Sulaiman bin Daud. Oh, seperti Nabi Sulaiman bin Daud, manusia paling kaya. Ada lagi dalam hadis lain, dia punya seluruh dunia, bukan setajur halang lagi, bukan sebogor, seluruh dunia dia yang milikin tuh. Ya, oligarki aja kalah sama dia, paling kaya. Ya, dan seluruh isinya, dan dia belanjakan seluruh isinya untuk suaminya. Jadi suaminya dibeliin rumah, dibikinin ini, dibeliin mobil 7 biji, limosin semua lagi. Wah, saking kayanya dibelanjain buat istrinya. Kemudian istrinya ngungkit tuh pemberian suaminya. Ya, mannat alaihi ba'da hina. Setelah itu diungkit-ungkit biasa. Lu kalau bukan karena gue loh. Nah, ini perempuan kan banyak begitu di sinetron. Ya. Ini kaya semuanya, apalagi tibang perempuan tuh kerja doang bisa beli kulkas sama beli rumah. Ini seluruh dia punya. Dia seluruh punya. Kemudian diungkit-ungkit. Setelah sekian lama diungkit-ungkit. Illa, terkecuali ahbatallahu amalaha, kecuali Allah gugurkan semua amal-amal soleh itu perempuan. Mau haji, mau puasa, mau zakat setiap hari, mau sedekah, gugur amal-amalnya. Wa hasyaraha ma'aqarun, nanti kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun. Ya, Qarun kenal kan? Ahli surga apa ahli neraka? Pikirin aja. Siapa nggak kenal Qarun? Nah, ada lagi. Ya, waqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, perempuan yang mana saja, mau perempuan mana saja, mau perempuan anaknya ustadz, anaknya habib, anak siapa aja, perempuan dari muslimah, sa'alat zauzahat tolak, dia meminta kepada suaminya untuk bercerai, ceraikan aku, min ghairi ma ba'sin, yang nggak ada urusan apa-apa. Ya, tahu, apalagi naudzubillah kecantol sama laki-laki lain. Paham nggak? Dia mau berbuat zina, dia takut, akhirnya minta cerai. Ini nggak ada apa-apaan. Apalagi perbuatan yang naudzubillah, ya, nggak ada apa-apa. Kecuali disakitin kan udah. Oh, tuh nggak dikasih makan, ya baru makan sehari 2 hari. Ini kan udah cara sigo taklik aja udah pegang tuh. Ya, selain nggak ada yang disigo taklik, ya bacain istri, kasih tahu tuh cuma 2 ini kamu menuntut cerai. Selain nggak ada ini, jangan pernah minta cerai. Kasih tahu kalau sampai diminta cerai, ya perempuan yang mana saja kepada suaminya minta cerai, ya faharamun, maka haram atasnya, alaiha, atas perempuan itu, rahiatul jannah, maka haram, ya, bauan-bauan surga, ya, dia dapetin. Maksudnya apa pahamnya? Tidak akan masuk surga. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah telah berkata, kata Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Idza qalat imra'atu, apabila seorang perempuan berkata li zaujiha, kepada suaminya, talliqni, ceraikan aku, ja'at yaumal qiyamah, akan nanti datang di hari kiamat, wa wajhuha, perempuan itu wajahnya la lahma fihi, enggak berdaging. Ya, walisanuha kharijun min gaffaha, dan lisannya keluar dari tengkoknya. Ya, mukanya enggak berdaging, tulang semua, lisannya akan keluar dari tengkoknya. Ahli neraka nih, udah diseksa. Wa tuhwa ila ga'ri jahannam, maka akan dicampakkan, dilempar ke neraka paling bawah. Ga'ri jahannam tuh dasarnya neraka jahannam. Wa in kanat tasumun nahar wa tagumul lail daiman. Sekalipun ini perempuan waktu di dunia, paginya puasa, siangnya puasa, malamnya sholat malam, sholat tahajud, daiman, selalu siang malam untuk ibadah kepada Allah. Tak kala lisannya keluar minta cerai sama suaminya. Inilah ya jazanya yang sudah disebutkan tadi. Ya, berapa banyak? Ya, banyak perempuan begitu, dijaga puasanya, dijaga sholatnya, tapi lisannya keluar minta cerai. Padahal nggak ada urusan apa-apa, cuma gara-gara misalnya kalau ustadz ketahuan lagi lakinya kawin lagi, ya nggak boleh. Tetap hukumnya dia akan hilang amal-amal solehnya. Nah ini sekarang yang terjadi, bahkan bukan hal-hal yang menyangkut sesuatu yang nggak urgent yang sudah disebutkan, tidak menyakiti istrinya. Ya, fisiknya digebukin kagak, diketok palanya sampai bocor kagak tuh, bini diseret-seret kagak, atau diapain lagi, tidak dikasih makan 6 bulan berturut juga tidak ada, nggak ada urusan apa-apa, hal urusan kecil. Ya, ini kadang-kadang perempuan-perempuan ngerti, bisa label ustazah dan sebagainya. Karena memang penelitian lebih banyak perempuan yang minta cerai. Siapa yang kasih tahu? Nggak ada. Tadi udah disebutkan, sholat malam setiap malam. Siangnya setiap hari puasa, bukan Ramadan lagi. Hukumannya Allah campakkan dalam neraka jahanam. Lidahnya bakal keluar dari tengkoknya, mukanya kagak berdaging. Bayangin tuh, nanti kalau kalian lihat perempuan-perempuan mukanya nggak berdaging tuh yang suka minta cerai kepada suaminya. Nah, ini siapa yang terangin? Cuma kita selalu dimanisin selawat, ya kan majlis selawat begitu. Ya, bukan nggak bagus. Selawat kan hukumnya sunnah. Ini sembahyang wajib hukumnya. Sembahyang wajib, puasa wajib, hilang nggak ada artinya. Nah, ini yang harus diterangkan. Di antaranya itu tentang istri kepada suami. Apalagi anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri kepada suami. Nah, ini harus dijelaskan nih. Ya, yang mana nggak bermanfaat amal ibadahnya yang wajib, apalagi timbang sunnah. Cuma kita udah diobong-obong tuh, diobong-obong, diangkat-angkat, dimanisin, wah ahli surga mulu, ahli surga, tapi hukum-hukum fikih nggak pada belajar. Ya, makanya Anda sampai sekarang nggak pernah buka majlis-majlis yang lain kecuali majlis ya ilmu baik fikih maupun akhlak maupun tauhid. Ya, selebihnya ya kita baca ratib, kita baca gosidah, kita baca maulid tetap, tapi nggak tujuannya satu doang majlis maulid, selesai udah. Apalagi setelah di majlis maulid itu yang tiap minggu hanya fadilah keutamaan, manis terus, nggak sadar kena kencing manis, akhirnya kena gula, ya kena gula, dilupa tuh, ya perempuan selawatan bagus, tapi dia nggak belajar lebih daripada itu. Kenapa? Dia pulang bisa berbuat durhaka sama suaminya, karena suami itu adalah bagaikan seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya. Jadi itu yang diperhatikan, anak kepada orang tua, ya kemudian murid kepada guru, istri kepada suami, itu pegang banget. Ya, itu juga para ulama menekankan demikian. Apapun amal kita akan buras, rahmat Allah nggak bakal turun. Amal satu lagi, musyahinan, yaitu yang saling bermusuhan. Itu amal-amal soleh kita rontok semuanya yang demikian. Ya, makanya dijaga. Ini masih panjang lagi nih. Ya, sedikit lagi ya. Itu masalahnya, masalah kalau talak sama cerai nggak kelar-kelar nih kita nih. Dilanjutkan lagi yang keempat, yang terakhir ya. Pertama, puasa, lewati masjid atau mendiam di dalam masjid. Kemudian talak. Yang keempat, nah ini yang udah suami istri, istimta wal mubasyarah bima baina surrah wa rukbah, yaitu bersedap-sedap. Bahasanya istimta tuh halus, bersedap-sedap. Bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya foreplay. Ya, tahu foreplay? Itu tahu?
Ya, John. Bagusan lu makan dodol aja lah. Bersedap-sedap. Bersedap-sedap. Pemanasan sebelum berhubungan badan namanya. Ya, itu disuruh sama Nabi. Suruh sama Nabi. Gak apa-apa, kita tahu. Kenapa? Ini agama ngajarin begitu. Ya. Wah, nanti jadi laki-laki dari umur-umur segini harus dengar begitu. Nanti belum waktunya. Lah kan agama ngajarin. Jangan sampai pacaran. Jangan sampai berzina. Apalagi yang hal-hal na'udzubillah. Kasih tahu larangannya. Bukan cerita begini. Kenapa? Jadi dari sekecil ini nggak bakal dia berbuat hal yang buruk kepada anak orang. Ya, di antaranya apa? Nggak pacaran, nggak merusak anak orang. Satu, merusak anak orang jadi dosa udah ketahuan. Ya, kemudian merusak masa depan perempuan lain, ya, gitu. Dan akan terjadi lagi nanti, ya, ketika dia merusak anak orang, nanti di kemudian hari dia punya anak akan dirusak orang lain lagi. Ya, itu. Pahamin tuh, ya. Iya. Ya. Tapi hukum-hukum fikih begini nggak apa-apa dia dapat modal. Kenapa? Nanti dia gede nggak bingung, ya, nggak bingung. Nah, ini yang haram ketika dia bersedap-sedap. Tahu ya bersedap-sedap bahasanya itu istimta emang bersedap. Ya, istimta ayas apa? Istamta ayas tamtiu istimta gitu itu kalau belajar sorobnya. Mubasyarah itu bersentuhan langsung kulit sama kulit live. Ya, live streaming. Live langsung. Di antara surroh warukbah, di antara pusar sama dengkul. Antara pusar dengkul, paham kan? Nah, ada segitiga bermuda di situ. Ya, ada yang dilarang, tidak boleh berhubungan badan, begitu bahasanya. Nah, di sini pendapat ulama macam-macam. Ketika isi dalam keadaan head, ini permasalahannya. Kalau nggak head, ya nggak apa-apa diterjak. Ini kan urusannya head, haram. Nah, di sini banyak pendapat, ya. Ada fan minhum dari mereka man abbaro bil mubasyarah faqad. Ada pendapat ulama yang bilang kalau bersedap-sedap boleh, ya, gitu. Man abbaro bil mubasyarah, ya, hanya untuk bersentuhan aja gitu. Fa alaihi la yahrumu nadhar, tidak haram memandang bisyahwat, meskipun dengan syahwat. Wa yahrumu lamas, tapi haram untuk disentuh. Walau bigori syahwat, sekalipun nggak pakai syahwat, dilihat boleh, dipegang jangan. Goyang-goyang. Jadi falai la yahrumun nazar bisyahwah wa yahrumul lamas walau bigori syahwat. Tidak haram memandang sekalipun dengan syahwat. Ini bukan orang lain, buat suami istri. Dan haram menyentuhnya sekalipun nggak pakai syahwat. Nggak pakai syahwat aneh, tapi dipegang, haram hukumnya. Tapi dilihat boleh walaupun dalam keadaan head, ya, nggak boleh dipegang. Tapi kalau dia di apa namanya diistimtakan oleh suami istrinya boleh, ya, dikeluarin istrinya. Tapi untuk berhubungan badan nggak boleh. Ini anggapan ulama aja. Ada lagi ulama yang mengatakan wa minhum man abbara bil istimta. Ada yang mengambil pelajarannya di sini yang nggak boleh bersedap-sedap, ya, bersedap-sedap gitu, bergumul di sini bersedap. Fa'alaihi yahrumun nadhar, maka atasnya haram memandangnya bisyahwat, memandang syahwatnya haram. Yang tadi kan enggak, ya. Yang ini malah haram. Wala yahrumul lamas, tapi enggak haram menyentuhnya. Bigari syahwat, tapi tanpa syahwat. Nah, jadi walhasil, katanya di sini walhasil, ya, kalau masih nggak ngudang juga, annalladzi yahrumu bil ittifaq. Yang bermufakatnya nih ittifaqnya ulama, yaitu yang haram alwatu, bersenggama sudah, bersetubuh. Itu haram. Wal mubasyarah bisyahwah, atau menyentuh langsung dengan syahwat. Ada lagi yajuzu bil ittifaq, ada yang membolehkan, yaitu dengan apa? An-nadhar bi ghairi syahwah, memandang tanpa syahwat. Ada lagi yang bersalahan, mubasyarah bila syahwah wa nadhar bi syahwah, menyentuh langsung tanpa syahwat, memandang dengan syahwat. Nah, tapi yang kita ambil di sini yaitu waqtarul Imam Nawawi. Kita memakai Imam Nawawi, mazhab Imam Ahmad, ya, di dalam mazhab Imam Ahmad fi annal ladzi yahrumul wat'u faqat. Yang haram sudah bukan soal bersentuhan, soal memandang, kan istri. Ya, yang nggak boleh hanya wat'u faqat, yaitu wati yaitu bersetubuh. Tahu bersetubuh, ya, yang sudah dipelajarin hukum yang sebelumnya.
Apa itu setubuh? Yaitu memasukkan zakar laki-laki ke dalam vagina istrinya. Kecelep aja tuh palanya, itu jatuhnya zina. Jadi di luar itu nggak apa-apa, sekalipun istri dalam keadaan haid, ya. Wastahsanal Imam Nawawi mengambil pendapat yang baik ini, menganggap baik Imam Nawawi ini gaulan akhar, pendapat ulama yang lainnya, ya. Banyak di sini ulama-ulamanya, Imam Azra'i, Imam Mujahid, Imam Ishaq bin Raya, Imam Thawr, Muhammad bin Hasan, wa Syi'bi, wa Abi Ishaq, Imam Hanafi, Imam Ibnu Munzir, wa Daud, dan lain sebagainya. Apa? Annal mubasyarah, bahwasannya bersentuhan langsung, ya, bergumul, ibaratnya ini menyentuh langsung, ya, bisyahwa dengan syahwat, fi madunal farji, selagi itu bukan farjinya. Tahu farjinya ya? Vagina itu perempuan, kelamin itu perempuan. Mimman galabu halihi taqwa, ya, bagi orang yang kekuatan, punya takwa yang kuat. Sebab kalau maaf nih, kalau sampai dekat situ kurang-kurang iman, akhirnya nyeplos juga. Padahal dalam keadaan haid, paham ya? Kan haram hukumnya. Nah, Imam Nawawi membolehkan bagi yang dia bisa punya kekuatan iman, paham nggak? Nggak bakalan tuh yang namanya istrinya bakal disetubuhi gitu, paham nih ya? Maksud disetubuhi adalah masuknya kelamin laki-laki, suaminya istrinya, nggak boleh, kan haram. Tapi untuk dia tidak selama dia tidak berbuat demikian, boleh. Ya, dia bergumul, bersentuhan dan sebagainya, bercumbu sampai selesai boleh, selagi enggak sampai bersubuh itu. Ya, bagi yang kuat ketakwaannya. Wala tajuzu min ghairi, bagi yang tidak kuat maka hukumnya tidak boleh. Kenapa? Nanti keceplosan. Makanya bagi yang enggak kuat, cukup dari pusar sampai ini istri suruh beli baju besi aja tuh, rok besi, celana besi, pakai beli celana pendek, celana bola yang besi gitu. Kalau celana bola masih ngeram-ngeram apa? ibaratnya gembok, kan ada tuh film pakai gembok besi, digembok dak. Ya, jadi laki bisa geripi-geripinya nih. Ya, selain itu, paham ya? Kalau yang kagak kuat. Kalau yang kuat is okay, nggak jadi masalah. Kuat, arti kuat di sini dia nggak bakal melakukan persetubuhan dengan istrinya. Sebab dalam keadaan haid istri boleh dicumbui sampai kalian puas. Tapi ingat jangan sampai yang disebutkan tadi. Paham di sini? Ya, jadi ada 4, yaitu puasa, pendiam diri di masjid bagi haid perempuan, kemudian bisa bercerai dalam keadaan haid, ya, kemudian bersetubuh dalam keadaan haid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, nanti kalau masalah perceraian tadi hukum-hukumnya, kemudian bagaimana hukum talak, hukum ini dan sebagainya, ya, terus pelan-pelan nanti pada waktunya kita akan pelajarin. Ya, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Atau ada pengajian-pengajian fikih di mana aja, apalagi ulama-ulama yang mengajar, duduk, ya ambil. Anda paling demen karena hukum-hukum, bawa catatan, catat. Ya, kalau majlis yang lain nggak usah pakai catatan, husuk aja kadang-kadang tidur. Tapi kalau fikih usahakan nggak tidur, catat. Di mana aja guru-guru kita, kiai-kiai, apalagi buka kitab-kitab yang tebal. Apalagi kalau udah hukumnya waris, hukumnya ini dan sebagainya, perlu biar tahu catatannya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, terus mempelajari ilmu-ilmu ini, diamalkan nggak diamalkan, arti nggak diamalkan kita belum sempat, kita udah meninggal dunia, atau memang kita nggak pernah mengalamin. Ya, tapi dapat ilmu sampai meninggal kita nggak bercerai, alhamdulillah. Kemudian nggak ada yang nanya sama kita, tapi pahala besar tetap dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu enaknya belajar fikih. Ya, mudah-mudahan apalagi kalian bisa ajarkan teman-teman, ajakin ngaji dan sebagainya. Insya Allah pahala mengalir jariah buat kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.